Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para subscriber, follower, dan supporter Kangguru YouTuber yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali di channel Kangguru YouTuber. Yang insya Allah pada channel ini Anda tepat menonton, menyimaknya, karena Anda tidak akan merasa digurui, karena saya sifatnya ingin berbagi pengalaman selama saya aktif lebih kurang 3 tahun di dunia YouTube. Dan alhamdulillah di karakteristik muslim sudah mendapat kepercayaan hingga 51.000 subscriber, sebuah pencapaian yang luar biasa untuk ukuran saya. Saudara-saudaraku, saya ingin bahas salah satu hal yang biasa saya lakukan, yaitu saya membuat konten kacangan. Konten kacangan ini seringkali diabaikan orang, dipandang sebelah mata karena sifatnya yang kurang berkualitas dan dibuat dengan seadanya. Konten ini cenderung memiliki banyak kelemahan, tetapi jika kita buat konten ini akan sangat bermanfaat untuk diri kita. Kita selaku manusia seringkali dirasuki oleh berbagai pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, ide-ide kreatif dalam pikiran kita. Jika ide-ide, gagasan-gagasan yang berseliweran di kepala kita mengganggu pikiran kita, tidak kita ramu dan tidak kita rangkeng dalam sebuah wujud konten, itu akan membebani diri Anda sendiri. Jadi untuk prinsip saya, ketika kita membuat konten kacangan, itu adalah untuk mengkerangkeng pikiran kita agar tidak mengganggu terhadap pikiran pokok atau gagasan inti yang ada dalam pikiran kita. Jadi pikiran itu bersifat mengganggu, gagasan itu, ide-ide itu akan mengganggu diri kita ketika kita itu tidak bisa mewujudkan dalam bentuk nyata. Oleh karena itu, wujudkan ide, gagasan, dan pikiran-pikiran yang kreatif yang ada di dalam pikiran kita, jangan sampai menjadi penghalang, penghambat kepada pikiran atau gagasan yang pokok di dalam pikiran kita, sehingga nanti gagasan pikiran pokoknya akan terganggu oleh pikiran yang kacangan ini. Nah, ini pikiran yang sifatnya mengganggu ini kita bisa buat konten dalam bentuk konten kacangan. Itu manfaat yang pertama, yaitu untuk mengkerangkeng pikiran kita, jangan sampai terlalu padat di benak pikiran kita atau di otak kita, sehingga akan mengganggu ide-ide, gagasan-gagasan pokok. Nanti setelah kita bikin atau kita lepaskan ke dalam sebuah wujud kreativitas di konten kita, maka pikiran yang kecil-kecil yang tidak bersifat penting dan hanya bersifat mengganggu saja sifatnya, itu akan terkerangkeng dan akan terwujud dalam bentuk sebuah video yang bermanfaat. Itu nilai positif yang pertama untuk diri kita sendiri. Kenapa kita jangan menyepelekan konten yang sifatnya kacangan? Karena konten kacangan itu biasanya tidak berdampak besar kepada yang lain, tetapi itu sangat berdampak kepada kita, yakni kita akan terbebas dari pikiran-pikiran yang akan mengganggu pikiran utama kita atau gagasan ide pokok kita. Itu manfaat daripada kita pentingnya membentuk konten walaupun dipandang orang konten itu tidak berkualitas dan cenderung bersifat kacangan saja. Sekarang manfaat yang kedua adalah ketika kita membuat konten atau video yang bersifat asal-asalan atau tidak penting, tidak bermanfaat menurut orang lain, ya, tetapi bermanfaat menurut kita, itu tentunya itu akan menjadi nilai plus ketika kita menapaki terus sebagai profesi konten kreator. Kenapa demikian? Saudara-saudara, perlu saya yakinkan bahwa konten itu walaupun tidak laku, konten itu mati, konten itu stagnan dan bersifat kacangan, lalu tidak direkomendasikan oleh YouTube
itu pada akhirnya akan bermanfaat. Jadi lama-lama lambat laun itu akan bermanfaat. Kenapa demikian? Karena Anda tidak mengetahui bahwa di balik views video kita yang sedikit, taruh ada 10 penonton di video kita, di konten kacangan kita, kita tidak sadar bahwa di sana sebetulnya ada nempel subscriber kita, ada yang mensubscribe kita, dan kita sungguh tidak sadar ketika channel kita sudah dimonetisasi, maka channel yang kecil-kecil itu yang bersifat kacangan itu akan direkomendasikan kembali secara perlahan karena beberapa hal yang memungkinkan direkomendasi. Pertama, kemungkinan thumbnail, judul, topik konten tersebut dalam satu waktu tidak dibutuhkan, tetapi di lain waktu itu sedang dicari orang. Itu yang kemungkinan yang pertama. Yang kedua, konten itu kalau misalkan terjadi penambahan views, penonton ada yang menontonnya, maka akan terjadi penambahan pundi-pundi dolar terhadap channel kita yang sudah dimonetisasi. Jadi dengan demikian, konten kacangan menurut pandangan saya berdasarkan pengalaman saya pribadi, maka tidak perlu kita mengabaikannya. Bahkan saya cenderung membuat konten kacangan untuk menggali konten-konten yang sifatnya berasal, yang didorong oleh gagasan, ide-ide yang besar, yang pokok di dalam diri kita, dalam pikiran kita. Jadi kita sebelum menemukan ide dan gagasan pokok itu sebetulnya kita harus dulu mengamankan, memproteksi, dan mengkerangkeng konten-konten yang sifatnya berasal dari pikiran yang kecil-kecil itu. Sehingga nanti pada akhirnya Anda akan menemukan ide, gagasan yang saling terkait di dalamnya, dan peluang pun akan muncul terhadap gagasan kita, dan kita bisa memunculkan ide, kreativitas yang besar, dan kita membuat konten yang bisa bersifat viral. Itu saudara sudah saya buktikan di karakteristik muslim ketika saya dengan konsisten membuat setiap hari konten-konten yang sifatnya kacangan dan selalu mengganggu pikiran saya, gagasan itu, dan mengganggu gagasan-gagasan pokok yang ada dalam pikiran saya, maka saya bikinkan konten itu supaya terbebas pikiran kita. Kalau sudah terbebas, maka ide-ide kreatif kita itu akan lega dan akan terfokus kepada pikiran yang pokok itu. Nah, saya bikinkan berbagai konten-konten kacangan, tetapi tanpa disadari muncul sebuah topik yang direkomendasikan oleh YouTube. Itu sebuah keberuntungan dan cara menciptakan peluang di dalam dunia per-YouTuber. Silakan Anda buktikan dan silakan Anda coba sendiri. Mudah-mudahan sharing saya pada pagi hari ini bermanfaat. Semoga Allah melindungi kita dengan tetap memberikan kesehatan, kesabaran, dan ketawataan dalam menjalani tugas-tugas kita sebagai konten kreator. Dan Anda selaku guru, profesi apapun tentu disibukkan setiap harinya dengan pekerjaan pokok Anda. Jadi Anda tidak sempat membuat konten-konten yang sifatnya pokok, buatlah konten-konten yang bersifat kacangan. Nanti Anda sudah selesai tugas Anda dan Anda mempunyai banyak waktu, silakan Anda bisa memfokuskan pikiran Anda kepada konten pokok, pikiran pokok, dan Anda diharapkan bisa viral di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.